Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini saya sudah perbaiki perbandingan roller yang kemarin. Karena ya yang kemarin itu biasalah, trial and error. Jadi saya pikir dengan seperti itu kemungkinan bisa, ternyata tidak bisa. Jadi saya akan memisah antara perbandingan lompat dan perbandingan belok antara roller 13, 17, dan 19. Karena begini, kalau dibuat dengan lompat itu apa ya, tidak maksimal lah. Jadi nanti insya Allah akan ada video sendiri lompatnya mobil ketika pakai 19 gimana, pakai 13 gimana, 17 gimana, dan seterusnya. Yang jelas hari ini saya pengen berbagi pada teman-teman sekalian tentang siapa yang paling kencang antara 13, 17, dan 19 menggunakan settingan yang berbeda. Karena saya sudah siapkan tracknya. Di tracknya teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada lompat, tidak ada apapun, hanya belok kanan, belok kiri, kemudian finish. Jadi kita akan tahu siapa di antara tiga roller ini yang paling kencang. Hari ini ada dua yang saya gunakan, yaitu settingan yang pertama itu menggunakan Super X seperti ini. Jadi kalau Super X ini posisinya sudah fix ya, Super X atau stick sama saja. Kebetulan saya adanya Super X, jadi fix. Kalau dia 13 otomatis dia longgar banget. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau dia menggunakan 13 berarti dia akan longgar sekali kanan kiri. Kemudian nanti akan saya rubah menjadi 17, kemudian rubah lagi jadi 19 ya. Jadi hitungannya menggunakan settingan yang pembalap gunakan di Indonesia kebanyakan. Yang kedua yang saya gunakan adalah carbon rear sliding seperti ini. Yang ini biasanya, yang ini adalah salah satu karbon dengan titik yang paling lengkap. Jadi ada titik 19, ada titik 13, ada titik 17. Sehingga satu stay ini bisa mewakili kalau 13 bagaimana, 17 bagaimana, 19 bagaimana. Yang jelas nanti lebarnya di dimension checker itu benar-benar sudah ngepas. Karena memang berada di titiknya masing-masing. Oke. Dan untuk stay depan yang saya gunakan dua-duanya ringless dengan tidak ganti mobil, dengan tidak ganti dinamo. Insya Allah dinamonya masih cukup kalau untuk tes 6 kali. Tapi yang jelas tidak menggunakan roller besar juga, karena yang saya gunakan adalah ringless dengan 13 di stick. Jadi betul-betul dia kecil sekali depannya. Oke, langsung saja daripada banyak omong dan sebagainya, langsung kita mulai tes yang pertama. Tes pertama yang saya gunakan adalah menggunakan mobil SFM dengan dinamo power dash, gearnya merah coklat, dengan roller 13 menggunakan Super X yang sudah break in biasa. Tes kita mulai. Tes pertama, Super X 13. Kencang juga ya, 12.23 untuk perolehan yang pertama. Dan supaya adil, setiap mobil dan setiap settingan akan saya ranteskan 2 kali ya. Dan nanti akan saya ambil, akan dibuatkan infografis juga, karena kemarin ada yang komen, Mas bikin infografis versi FN gitu. Oke. Insya Allah akan saya buatkan infografis tentang perbandingan roller ini, sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan kita mana yang paling kencang dan sebagainya. Tes kedua, gas. Tes kedua, roller 13. Kok jauh sekali ya jaraknya ya? Jadi penasaran. Berarti nggak bisa, harus ada tes ketiga. Normalnya kayaknya setiap roller harus saya tes 3 kali. Padahal baterai betul-betul sama loh, betul-betul saya taruh di 155. Atau mungkin karena 155-nya ya, tapi ya nggak tahu. Yang jelas tes ketiga on the way. Ada sih jawabannya, bisa jadi karena kan tadi dinamonya dingin. Ini kan dinamonya sudah jalan 2 kali, jadi ya semakin panas. Bisa jadi seperti itu. Oke, 154 kita OTW. Tes ketiga, roller 13.
Nah, sudah ketemu jawabannya ya, 1184. Jadi yang kita ambil yang 1173. Berarti yang tadi itu memang karena dinamanya dingin sekali baru mengeluarkan dari box. Oke, sekarang saya akan ganti dengan roller 17. Kemudian kita tes 2 kali untuk roller 17. Penggantian roller 17 sudah selesai, dan kalau teman-teman perhatikan roller 17 depannya ini masih kocak tapi belakangnya sudah mulai agak penuh karena memang dia lebih lebar daripada roller 13. Saatnya kita coba. Tes pertama, roller 17. Kok sama ya? Ya berarti memang sama, tapi nggak tahu lagi karena tadi barusan adalah tes pertama. Saya nggak tahu nanti tes kedua. Yang jelas akan diambil nominal yang paling kecil. Itu yang akan saya anggap sebagai tes yang paling masuk akal. Oke, rantes yang kedua, roller 17. Tes kedua menggunakan roller 17. Oke, jawabannya sudah kelihatan. 11 berapa barusan? 11 97. 11 97. Berarti yang diambil adalah 11 84. Jadi sementara jawabannya adalah lebih besar roller, lebih lambat. Oke, kita akan ganti ke roller 19. Oke, roller 19 sudah terpasang dan semuanya kondisinya lancar biasa. Ya, persis seperti yang 13 atau 17. Dengan posisi otomatis di dimension checker dia pergerakannya paling sempit. Kita akan lihat bagaimana timernya. Tes pertama menggunakan roller 19. Oke, dapatnya di 1199. Jadi kalau roller 19 dapatnya di 1199. Jadi kalau sekilas memang nggak jauh lah, cuma milisecond. Tapi kan milisecond itu menentukan kemenangan. Milisecond sama temannya gini, ya tetap aja ada tidak menang. Jadi ini adalah tes yang kedua, roller 19 dengan baterai sama. Kita lihat bagaimana performanya, apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 1199. Percobaan kedua menggunakan roller 19. Waduh, repot ya. Selesainya dikit-dikit. Ini masuk di 1188. Jadi ya saya nobatkan bahwa di roller 13 itu timer terbaiknya adalah 1173. Di 17 itu di 1184. Dan roller 19 di 1188. Jadi kata-kata ri gitu kan. Semakin sempit mobil itu semakin kencang menurut teori yang barusan sudah saya tes. Mobil ketika semakin sempit dia semakin kencang. Itu kata-kata hari ini. Berikutnya akan saya ganti dengan posisi yang sebenarnya. Jadi benar-benar di posisi yang sebenarnya 17, 13 dan 19 manakah yang paling kencang setelah sholat zuhur berikut ini.
Yuk, salat dulu. Alhamdulillah sholat zuhur sudah selesai. Mudah-mudahan saya, panjenengan, kita semua diberikan istiqomah untuk bisa selalu sholat berjamaah. Karena itu, apa ya, tidak ada yang lebih penting lah. Karena orang pertama kali meninggal di akhirat besok, pertanyaan pertamanya itu gimana sholatmu. Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah nanti semua amalnya dianggap bagus. Tapi kalau gemar sedekah, gemar membantu orang lain, gemar begini, tapi tidak sholat, percuma. Karena pertanyaannya gimana sholatmu, tidak bagus, maka semuanya dianggap tidak bagus. Karena itu yang paling penting. Lanjut, untuk tes yang kedua ini saya hanya akan menggunakan satu stay juga. Kalau yang awal ini kan saya pakai ini Super E kan tadinya. Nah, yang kedua ini saya akan menggunakan karbon dari sliding stay yang otomatis secara posisi. Ini untuk roller 13, yang ini untuk roller 17, dan yang ini untuk roller 19. Oke, kita pasang dulu. Oke, roller 13 sudah saya pasang. Yang jelas saya kasih info buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi roller itu yang tadi itu kan menggunakan Super X. Nah, tadi kan pakai Super X. Inilah pokoknya. Nah, pakai Super X. Nah, ketika pakai 13 kan di sini. Lah, ketika 17 dia kan segini. Ketika 17 dia lebih besar. Nah, ini 17. 19 paling besar. Nah, intinya begitu. Jadi paling kecil sampai paling besar. Sedangkan yang menggunakan stay karbon sliding karbon ini secara tempat dia full. Ya, dia full. 13-nya nanti full, 19-nya full, 17-nya pun full. Jadi mentok-mentok semua. Nah, kita akan lihat siapa yang paling kencang di antara 3 mobil tersebut. Gas. Ban sudah dibersihkan, baterai 155 pas banget. Kemudian kita semprot dinamonya, langsung gas. Tes pertama, roller 13. Ternyata kencang sekali ya, kencang sekali. Roller 13 sesuai dengan tempatnya. 77 ya tadi ya? 1177 yang pertama. Tak tes lagi, tak catat dulu. Habis ini tes kedua roller 17, yang barusan adalah 1177. Kita lihat nanti 17 berapa, 19 berapa. Sekalian bersihkan dinamo sebentar. Tes kedua, roller 17. Roller 13. Oke, mantap sekali. Dapatnya di 1170. Oke. Sekilas dengan tadi yang lebih kecil, ini lebih kencang. Faktornya mungkin banyak ya, tapi ya cuman sepersekian mili lah. Kita akan langsung pindah pada roller 17. Oke, baterai sudah dicas dan roller 17 sudah terpasang. Nah, seperti yang saya bilang, dia juga full. Dia juga full seperti di 13. Tinggal kita lihat bagaimana performanya setelah ini. Cuman yang jelas begini ya, posisi ini kan sekarang posisi roller. Nah, ada kemungkinan juga roller di belakang, roller agak maju ke depan, itu juga akan menciptakan kecepatan yang berbeda. Nanti insya Allah di konten berikutnya saya akan membandingkan setiap roller. 13 di belakang bagaimana, 13 di depan bagaimana, dan seterusnya. Sekarang ini dulu. Gas. Percobaan pertama menggunakan roller 17 sliding karbon.
pelan ya. 17 lebar. Itu ternyata pelan. Oh, ini jangan-jangan nanti teorinya adalah semakin besar roller, semakin pelan di belok. Kayaknya gitu teorinya. Oke, kita akan tunggu baterai. Lanjut tes yang kedua. Tes kedua menggunakan roller 17 sliding carbon. Nah, kelihatan ya, bedanya dikit sekali. Tapi memang ada beda, pasti ada beda. Oke, saatnya kita ganti ke roller 19. Oke, roller berapa? 19 sudah terpasang di tempatnya. Otomatis secara ini juga dia penuh sekali. Sekarang tinggal kita tes bagaimana larinya roller 19 di sliding carbon. Tes pertama, roller 19 sliding carbon. Sepertinya dia nggak beres ini. Masa sampai 12.35? Nggak. Saya ulang. Berarti khusus yang roller 19 ini akan saya tes 3 kali. Yang sekali tadi saya anggap salah. Yang kedua ini betul-betul tak perhatikan. Baterainya tak perhatikan. Dinamo tak perhatikan. Jauh 12.35. Dinamo masih banyak? Masih lah, masih layak. Oke, gas. Rantai tes kedua roller 19 pakai sliding carbon. Saya tidak puas. Ya Allah, masa 156, masa 12 berapa? 56 ya? 12.56. Enggak, satu kali lagi. Padahal tadi waktu dia pakai stick, enggak sampai segitu kan? Dia pakai stick itu enggak sampai besar banget ketika pakai Super X, ketika pakai Super X. Ini kenapa pakai ini jadi pelan ya? Akan saya bahas di akhir nanti. Kita coba yang ketiga. Percobaan terakhir dan ketiga, roller 19 sliding carbon. Memang ya, memang mau diapa-apakan, ya tidak ini, tidak apa namanya, tidak apa sih, tidak merubah bahwa yang tadi semakin besar roller, otomatis semakin membuat mobil lambat. Jadi ada istilah bahwa kalau pengen ngerem mobilnya pakai roller besar, kalau memang mobilnya pengen, ya Allah. Kalau memang mobilnya pengen ngerem pakai roller yang besar ya, supaya tidak terlalu locer, supaya tidak terlalu ini. Tapi kalau pengen ngebut kencang pakai roller kecil. Intinya seperti itu. Padahal ini ya, kalau secara posisi ya dilihat, ini dia sudah maju loh kan. Ini anggap lurus ya. Depannya lurus, sama-sama pakai stick. Belakangnya yang 19 ini lebih maju daripada yang stick biasa. Jadi teorinya adalah teori lebih kecil roller, mobil lebih kesit, lebih panjang, dia lebih pelan teorinya. Tapi tidak terbukti karena hari ini yang maju tambah pelan daripada pakai Super X tadi. Otomatis berikutnya insya Allah akan saya bandingkan masing-masing roller. Kalau 17 di depan, di belakang bagaimana, 13 bagaimana, 19 bagaimana. Jangan kemana-mana. Tetap berpuasa, jangan mokel, Pak. Jangan mokel ya, tetap puasa.
Tetap semangat dan pastikan ada 30 hari berpuasa, sholatnya berjamaah, ngajinya 30 juz, Masya Allah. Dan semuanya benar-benar insya Allah luar biasa. Sampai ketemu di konten berikutnya. Silahkan nikmati infografis berikut ini. Ini adalah yang ini adalah yang menggunakan Super X. Dan ini adalah infografis yang kedua yang menggunakan sliding karbon. Berada di posisinya masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.